Tapi tetap ada norma, tetap ada tata krama, dan tetap ada penyampaian, cara-cara penyampaian yang lebih baik. Sebenarnya itu yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau untuk dari kita sebenarnya ya itu self defense kita adalah rationality. Karena aku dengar juga Alam mengatakan Alam siap kok dengan seluruh jalan politik. Ayah Ganjar Pranowo, Alam siap. Tapi Alam ingin ibu tetap ada yang jaga. Karena yang harus benar-benar jaga itu adalah bunda. Karena bundanya cengeng ya. Karena ini Mbak, dan dia ngalami. Tapi memang kalau komennya itu kan kadang-kadang netizen brutal, sadis. Memang kan up and down gitu ya, kondisi politik apalagi kalau sudah turbulence. Ya, dia tunjukkan dia sudah tumbuh jadi anak yang mengalami proses itu langsung karena anaknya Ganjar. Terus kemudian dia mengalami ada yang positif ada yang negatif. Nah sekarang dia lebih rasional, maka emaknya kemudian dijaga sama dia gitu. Udah ya, ayah jalan di sini, bunda aku yang ngurus. Gitu. Mbak Tiko, jika proses ini terus berjalan begitu dan takdir menentukan sesuatu yang berbeda, yaitu pencapaian menjadi pendamping presiden, menurut Bu Atiko apa dalam bayangan Mbak Atiko tuh seorang first lady atau ibu negara? Yang jelas first lady itu kan sesuatu yang melekat karena jabatan suami. Suami diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin negara. Otomatis amanah itu juga melekat kepada istri. Jadi apapun itu bentuknya, istrinya itu juga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Mungkin karena sebagai ibu, sebagai seorang ibu akan lebih banyak menitik beratkan pada masalah-masalah anak, kemudian kelompok marginal ya, bagaimana bisa memberdayakan perempuan, karena perempuan itu luar biasa sekali, mereka kan memiliki peran ganda ya kalau zaman sekarang. Karena saya sendiri dulu kerja. Mbak Atiko kan wartawan ya dulu? Sempat jadi wartawan selama lumayan 3 tahun, kemudian jadi ASN, karena kan orang tua saya meninggal ketika kuliah ya, jadi pokoknya kalau begitu lulus kuliah saya mau mandiri seperti itu, karena insecure sekali kalau kita itu ketergantungan sama orang lain. Saya jadi memahami perasaan para ibu, bagaimana mereka bisa mandiri, karena kita tidak tahu umur, kemudian apakah kondisi ini benar-benar stabil sampai kapan. Nah ini inginnya mensupport mereka dari sisi pemberdayaan agar mereka benar-benar menjadi perempuan yang mandiri. Kemudian kelompok marginal ya, kelompok marginal yang selama ini mungkin belum terlalu tersentuh, seperti difabel. Mereka itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa apabila kita bisa mengidentifikasi mereka itu bisa disupport dari sisi mana. Kemudian kelompok manula ya, lansia itu juga mereka juga perlu bahagia itu. Saya senang lihat oma-oma yang luar biasa tetap memiliki komunitas, tetap bersosialisasi, karena itu adalah salah satu bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Jadi nanti tapi tetap maraton juga? Nah, itu bagian dari membahagiakan diri sendiri. Agar kita bisa membahagiakan orang lain, kita harus bahagia dulu. Jadi tetap ya harus maraton. Siapa lebih jago larinya, Lam? Ayah atau bunda? Ibu lah, bunda lah. Bunda lah ya. Jauh. Jauh ya. Jauh. Kalau sepeda kurang tahu ya, tapi kalau lari jauh. Kalau lari jauh. Itu sebuah satu olahraga yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang Atika. Ya karena itu kalau kita lari itu kita benar-benar jadi diri sendiri kan, nggak peduli kita itu siapa, nggak peduli kita umur berapa. Kalau memang larinya pelan ya pelan, kalau larinya bisa, dan dari lari itu kita benar-benar paham bahwa nggak ada sesuatu yang instan. Nggak mungkin tiba-tiba walaupun saya mungkin makannya apa, tetapi lari tiba-tiba PS3, PS4 kan nggak mungkin. Jadi dengan lari ini itu sebuah olahraga yang menghargai proses ya? Iya. Kalau dia olahraganya apa ya Lam ya? Apa? Ya, apa? Ya sesuai namanya lah. Iyalah. Main bola, Basket. Kadang-kadang basket, badminton, tenis.
e-sports. E-sports ya. E-sport, wah lihat ada jempolnya kan. Kebanyakan main ya. So, Mas Ganjar, dalam proses-proses ke depan ini, bahwa apapun yang akan terjadi, tidak ada yang akan berubah dari keluarga ini. Saya berharap begitu, dan kita sudah latihan hampir 20 tahun. Dan hari ini saya cukup senang dan makin yakin karena istri saya, anak saya jauh lebih siap dan semua menyiapkan diri pada situasi-situasi apapun. Jadi kita bukan orang-orang ambisius. Manusia punya ambisi oke, tapi tidak boleh ambisius. Dan jabatan ini hanya amanah biasa saja dan hanya 5 tahunan. Paling banter 10 tahun kalau 2 periode. Mau apa? Alam seorang putra Ganjar Pranowo. Kekuasaan itu buat seorang putra kalau nanti jadi presiden, apa Alam? Wah, ini Rossi bersama Ganjar Pranowo atau bersama Alam Ganjar ini? Bagaimana seorang putra calon presiden memandang kekuasaan? Kekuasaan cuma terminologi aja sih Mbak sebenarnya. Karena kan yang perlu kita sadari dari kata kekuasaan itu adalah bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Let's focus on that aja gitu. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak, karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Ya itu yang kita harus fokusin. Jangan yang lain-lain. Ya. Dan juga privilege untuk menuangkan pikiran, menuangkan idealisme kita, menuangkan apa yang kita punya untuk halayak banyak. Itu privilege paling tinggi di kekuasaan. Alam dapat kayak gini tuh yang ngajarin papa, ayah, bunda, atau... Tadi di briefing Mbak Rossi. Enggak. Dia suka baca Mbak. Sendiri. Tontonannya juga, Saya nggak pernah briefing kayak gitu. tontonannya yang berat-berat itu loh Mbak. Kayaknya dia nonton lah. Nonton. Baca. Ini itu, ngeliat ayahnya, ngeliat politisi yang lain, dan dia menyimpul. Dan dia mahasiswa. UGM Teknik Industri. Ya. So, Mbak Tiko, I think you raised him very well. Dan kalau anak hebat gini, pasti ibunya. Dan bapaknya lah, berdua. Karena sosok bapaknya tetap dibutuhkan. Ya nggak apa-apa. Pengen sekali-sekali berapa. Kecerdasan anak itu sebagian besar dari ibunya, bukan dari ayahnya. Itu sains, Mbak. Iya. Tapi Kita juga percaya, kita juga baca kok itu. Tapi tangan seorang ayah tetap sangat dibutuhkan ketika mendidik anak. Ya. Anda tahu bagaimana semua memprotek juga. Sebenarnya yang Mas Ganjar sebenarnya dibelain terus loh. Diplomatnya ini. Diplomat memang. Alam satu sih saya ingin betul-betul melihat Alam jangan berubah. Iya. Dengan apapun yang terjadi. Saya ingin lihat Alam hari ini dan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Saya ingin lihat Alam seperti yang saya dengar malam hari ini. Anaknya Mas Ganjar dan Bunda Tiko. Terima kasih ya Alam, terima kasih. Selamat dengan kuliahnya. Iya. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Kompas TV. Saya Rusyana Silalahi, sampai ketemu Kamis depan. Ibunya ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rossi, didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara.
Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas berakhir ricuh. Kantor Bupati dan gedung DPRD Pohuwato Gorontalo dibakar massa. Di tengah isu Kaesang Pangarep masuk ke PSI, Presiden Joko Widodo menyebut bakal merestui putra bungsunya itu bila ingin terjun ke dunia politik. Imbas ramai selebritas berjualan secara online di e-commerce, pasar Tanah Abang yang biasanya ramai kini mulai sepi. Para pedagang mengaku kalah bersaing menjual barang. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Kebakaran terjadi di hutan kota Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Diduga hutan kota terbakar akibat warga yang membakar sampah. Sejumlah petugas PPSU Ujung Menteng bersama warga berusaha memadamkan api, namun banyaknya daun kering membuat api dengan cepat membesar dan membakar pepohonan di dalam hutan kota tersebut. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga terjadi akibat warga yang membakar sampah hingga api merambat ke daun kering dan ranting. Kebakaran akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 7 mobil pemadam kebakaran. Kita ke sorotan lain, saudara. Unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas di Pohuwato Gorontalo berakhir ricuh. Tidak hanya merusak fasilitas perusahaan, kantor bupati dan gedung DPRD juga turut dirusak dan dibakar massa. Fasilitas perusahaan dirusak massa, bahkan mobil perusahaan juga terkena dampak aksi unjuk rasa. Aksi massa diduga dipicu kesal akibat janji perusahaan untuk pembayaran ganti rugi lahan yang belum terrealisasi. Unjuk rasa dilakukan sejak Kamis pagi dan hingga kini warga masih menduduki lokasi perusahaan tambang. Aksi massa makin tak terkendali setelah melakukan demo, massa juga merusak serta membakar kantor Bupati Pohuwato Gorontalo. Pembakaran kantor bupati ini dipicu akibat kemarahan warga terhadap pemerintah dan perusahaan tambang PT Panigo Project yang dinilai tidak konsisten menyelesaikan persoalan pembebasan lahan warga yang masuk dalam area pertambangan. Tidak hanya itu, perusahaan dinilai tidak serius menyelesaikan komitmen pemberian kompensasi kepada warga pasca direlokasi. Situasi di Kota Marissa, Kabupaten Pohuwato
pasca demo anarkistis Kamis siang sudah kondusif dan terkendali. Penjagaan di tempat-tempat vital masih terus dilakukan aparat gabungan. Seluruh bagian kantor hangus terbakar. Dari keterangan staf ahli Bupati, tidak ada dokumen yang bisa diselamatkan. Konsentrasi pengamanan kan itu terpecah, ada yang di lokasi perusahaan, di lokasi perusahaan itu kan ada beberapa titik. Awalnya kan mereka dari kantor Kesbang. Nah. Tapi di sini ada pengamanan tidak Pak waktu masa datang? Ada pengamanan tapi mereka fokus di Kesbang. Sehingga itu di sini tidak terantisipasi karena memang tidak ada prediksi mereka ke sini. Karena tujuan mereka itu hanya ke perusahaan, ke pertambangan itu. Pengamanan dari mana tadi Pak? Ya. Pengamanannya? Dari polisi atau TNI? Dari polisi dan kemudian ada bantuan dari Polda. Jadi itu Polisi menangkap puluhan warga yang diduga sebagai provokator dalam aksi unjuk rasa anarkistis di Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kapolda menegaskan akan menindak warga yang terbukti memprovokasi. Bahkan mereka yang terlibat perusahaan PT Panigo Project dan pelaku pembakaran kantor bupati. Cuma garis besarnya sekitar 7 titik, itu yang besar. Kalau dari kepolisian ada korban barangkali Pak Kapolda? Ada. Berapa orang? Dari polisi ada 10. Luka-luka dan ada yang agak patah tulang 2, masih kita bawa ke Gorontalo. Kita lihat jumlah massa dengan jumlah polisi di sana jauh. Nah, karena kita mengamankan di sini ada 12 titik yang kita jaga. Dengan jumlah polisi hanya 30 orang, dengan massa sekian ribu, tidak akan terima. Kita ke informasi ledakan di rumah sakit, Saudara. Polisi mendapati sumber ledakan di EK Hospital Serpong, Tangerang Selatan berasal dari panas berlebih dari alat penyuplai listrik di ruang radiologi. Tim Puslapfor Mabespori dan Gegana yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan olah kejadian tempat perkara dan memeriksa sejumlah saksi mata. Hasilnya, ledakan berasal dari ruang radiologi rumah sakit. Dari keterangan tertulis pihak rumah sakit, peristiwa berawal dari percikan api pada unit penyuplai listrik akibat kelebihan daya. Saat tim sudah meluncur di tempat kejadian, kebakaran tersebut sudah padam yang dipadamkan secara mandiri oleh karyawan EK Hospital. Terkait kebakaran tersebut, tidak ada korban jiwa, hanya korban materi. Selanjutnya, kasus tersebut dalam proses penyidikan terkait ruang radiologi yang terbakar. Tim olah TKP menghubungi Gegana, Puslapfor maupun tim KBR. Sebelumnya, ledakan keras terjadi di EK Hospital Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Tim Gegana Polda Metro Jaya dikerahkan ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Ledakan terjadi di ruang radiologi EK Hospital. Polisi mengatakan ledakan yang terjadi tidak besar, namun menimbulkan asap dan percikan di ruang radiologi rumah sakit. Saudara, kasus anak yang meninggal tertimpa tembok ketika berwudu di Padang, Sumatera Barat berakhir damai. Namun polisi terus melanjutkan proses hukum kasus anak meninggal tertimpa beton pembatas masjid yang ditabrak motor pelajar SMP. Pergi ngaji. Ini di umur berapa dia tinggal sama kakek? Dari umur 8 bulan lah, dari kecil. Sebelum meninggalnya sempat buat kenang-kenangan sama kami di kontrakan. Apa tuh Kak? Minta mandiin, suapin makan, garuk-garuk kaki, garuk punggung, minta jajan, minta temanin pipis, beliin kue adiknya, bagi 2 ke adiknya. Yang sebelumnya enggak pernah kayak gitu ya Kak? Enggak. Nova Desvita, ibunda anak yang meninggal saat berwudu, tak menyangka
momen bersama sang buah hati di kontrakannya adalah yang terakhir kalinya. Sang anak berpulang akibat tertimpa tembok yang ditabrak sepeda motor pelajar SMP. Meski begitu, keluarga korban mengaku ikhlas dan mau berdamai dengan pelajar SMP penyebab robohnya tembok parkiran masjid. Mungkin ini kan udah damai ya Kak ya. Kami ikhlas aja sekeluarga. Sekarang udah ikhlas. Berarti udah damai ya Kak? Iya, udah damai. Meski keluarga korban dan pelaku bersepakat damai, Polresta Padang terus melanjutkan proses hukum kasus anak tewas tertimpa beton pembatas masjid yang ditabrak motor pelajar SMP. Untuk menerapkan restoratif justice atau penyelesaian di luar pengadilan, polisi tetap menunggu pernyataan damai secara resmi dari pihak korban dan pelaku. Sedang melakukan proses penyidikan terhadap perkara. Dalam perjalanannya nanti, kalaupun memang terjadi upaya perdamaian, silakan, karena memang si pelaku juga masih anak di bawah umur, tentu kita kedepankan upaya diversi. Tapi sementara sampai saat ini kami belum menerima secara resmi pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak. Sebelumnya, seorang anak 8 tahun yang tengah mengambil wudhu meninggal tertimpa tembok pembatas parkiran. Tembok roboh lantaran tertabrak motor yang dikendarai pelajar SMP yang baru berusia 13 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga menjadi sorotan di Kompas Malam adalah di tengah maraknya isu Kaisang Pangarep yang masuk ke PSI. Presiden Joko Widodo justru menyebut bakal merestui putra bungsunya itu bila ingin terjun ke dunia politik. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Flash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Flash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku,
Pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, video berlatar gambar siluet dan suara yang diduga mirip Kaisang Pangarep diunggah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di akun media sosialnya. Aku kalah. Siapa yang kalah? Nama aku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Video bernarasi Mawar ini menyampaikan sosok yang bilang belum punya pengalaman politik, namun punya mimpi untuk Indonesia. Video memang tidak menampilkan sosok Kaisang, hanya siluet pria berkacamata di akhir video. Namun suara yang menarasikan video ini diduga mirip dengan suara Kaisang. Video ini diunggah seiring dengan pernyataan sejumlah pengurus yang mengklaim Kaisang siap masuk ke PSI. Untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik, punya tujuan yang besar, namun untuk Indonesia lebih baik. Soal video ini, Wali Kota Solo yang juga kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka, menilai pengisi suara hingga siluet sosok yang diunggah dalam akun media sosial PSI belum tentu sosok adiknya. Sehingga perlu menunggu penjelasan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Gibran menyatakan Kaisang belum bicara kepada keluarga soal keinginannya untuk terjun ke politik. Emangnya suaranya Kaisang seperti itu? Iya, mirip berat-berat kayak Mas Gibran gitu suaranya. Enggak, kalau saya lihat di video pendeknya ya itu suaranya lebih ke apa ya? Lebih ke tenor ya. Apa soprano ya, bukan ke bass ya, bukan Kaisang. Pria berkacamata ini kan belum tentu Kaisang, bisa saja itu siapa, Afgan atau siapa. Dicek dulu aja apakah itu betul Kaisang ya, jangan menduga-duga seperti itu ya. Belum tentu itu suaranya Kaisang, belum tentu itu siluetnya Kaisang juga kan ya. Belum tahu kita apa beliau Mas Kaisang itu sudah memutuskan. Mas Kaisang menjadi sosok yang sangat membanggakan bagi kami, anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik, anak insan atau partai politik anak-anak bocil. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Di video bernarasi Mawar yang diunggah PSI di akun Instagramnya ini, memang sekilas seseorang di video itu mirip dengan Kaisang Pangarep. Dan benar adanya, saat dikonfirmasi, Ketua DPD PSI Solo Jawa Tengah bilang kalau sosok Mawar dalam video itu adalah Kaisang Pangarep. Bahkan, DPD PSI Solo pun mengklaim jika Kaisang sudah masuk ke partainya. Kami dirilis video bergabungnya dengan nama samaran Mawar dan ke PSI. Ditandai dengan di belakangnya ada logo PSI dan diupload di namanya PSI ID resmi Instagram maupun Facebook. Mas Kaisang menjadi sosok yang sangat membanggakan bagi kami, anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik, anak insan atau partai politik anak-anak bocil. Jadi ya ini mulai bersepanjang dan ini setelah ini akan ada kejutan-kejutan baru lagi. Sementara itu sejumlah pengurus PDI Perjuangan mengaku belum mendapatkan informasi soal putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang diisukan akan bergabung ke PSI. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan akan menanyakan langsung kepada Kaisang soal kebenaran bergabung ke PSI.
Ya saya baru dengar belum tahu karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya atau dengar. Saya mau cek dulu. Di PDI Perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak boleh? Ya kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Soal kedekatan Kaisang dan PSI memang bukan hal yang baru. Sebelumnya, PSI gencar mempromosikan Kaisang menjadi wali kota Depok dengan memasang sejumlah baliho. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Presiden Jokowi sendiri justru menanggapi santai isu anak bungsunya masuk ke PSI. Menurut Jokowi, Kaisang sudah meminta restu. Jokowi menegaskan menyerahkan pilihan kepada anaknya karena sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sendiri. Terkait Kaisang yang sudah meminta doa restu keluarga, Jokowi pun berseloroh kalau anak-anaknya tidak bisa dilarang dan akan tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Sudah sering menyampaikan ya, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, Partai Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Demokrat meminta Prabowo untuk melanjutkan program yang baik dari pemerintahan sebelumnya. Usai mendeklarasikan dukungan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menitipkan dua harapan kepada Prabowo. Selain melanjutkan program yang baik dari pemerintahan sebelumnya, Demokrat meminta Prabowo memperbaiki program yang belum baik. AHY menyebut Demokrat meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo, perubahan menuju Indonesia maju dapat terwujud. Terima kasih. Akhirnya kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, kesinambungan dan perubahan menuju Indonesia maju di masa depan bisa kita wujudkan bersama. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara soal peluang pasangan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. PDIP menyebut masih membuka peluang untuk semua nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, termasuk Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan semua nama pendamping Ganjar sedang digodok. Akan ada momen yang tepat untuk PDIP mengumumkan pasangan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo, tunggu momentumnya. Semua telah dilakukan kajian secara mendalam dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga nanti yang akan diputuskan adalah yang terbaik. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menanggapi soal kabar putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, bergabung ke PSI. Jarod menyarankan agar Kaisang tak terburu-buru. Kami akan bahas usai jeda di Kompas Malam. Aksinya juara, inovasinya juara, rasanya juara. Nyalakan generasi juara.
Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Asri Gunawan. Saudara, terlibat kecelakaan, satu unit motor gede atau moge ludes terbakar di BSD Boulevard Utara, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Akibat peristiwa ini, pengendara mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Kebakaran dipicu kecelakaan antara moge dengan sepeda motor. Akibatnya, moge terjatuh hingga mengeluarkan percikan api dan langsung terbakar. Sementara motor lainnya mengalami kerusakan cukup parah pada bagian bodi. Polisi membenarkan telah terjadi kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor dan akibatnya salah satu motor terbakar dan dua orang pengendara terluka. Demikian Kompas Update, saya Asri Gunawan. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Jisamsu Super Premium. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Jisamsu Super Premium. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Alah, lapar sih. Aha, Brahma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Brahma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat buka suara soal kabar putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang bergabung ke PSI. Jarod menyarankan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk masuk partai politik tertentu. Jarod mengaku belum mendapat informasi soal putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang diisukan bergabung ke PSI. Jarod menyebut
PDIP akan menanyakan langsung kepada Kaesang soal kebenaran bergabung ke PSI. Meski demikian, Jarod Saiful Hidayat mengingatkan agar Kaesang tidak terburu-buru saat mengambil langkah politik. Belum tahu kita apa beliau Mas Kaesang itu sudah memutuskan. Tapi saran saya adalah untuk masuk organisasi partai politik itu ojo ke susu, ojo kerusa-kerusu. Coba dilihat, ya, dipelajari dulu. Pertanyaannya, apakah masuknya Kaesang Pangarep bakal berdampak pada elektoral parpol? Kita akan ulas bersama pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Mas Nyarwi. Selamat malam, Nitya. Mas Nyarwi, ini pertama semua masih tebak-tebakan. Menurut Anda, tapi apakah benar kecenderungan Kaesang ini akan masuk parpol ya? Karena ini kan berangkat dari video yang ada sosok mirip dengan Kaesang, kemudian PSI juga sudah mengklaim. Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan benarnya dan kenapa tertariknya dengan PSI? Ya, pertama dulu ya, seberapa kemungkinan besar Kaesang masuk parpol ya? Kalau lihat gejala-gejala yang ada dan fenomena yang juga terjadi sebelumnya dan kecenderungan misalnya entah mereka anak muda dari background keluarga elit, punya pengusaha, background pengusaha atau profesional, itu memang kecenderungannya banyak yang masuk ke partai politik, Nitya. Apalagi misalnya kita sudah lihat sebelumnya eviden misalnya ya, kakaknya Kaesang kan juga kemudian masuk PDIP dan menjadi kader PDIP dan juga mencalonkan diri menjadi wali kota Solo ya dalam undian. Tapi ini kan nggak satu partai. Nah, pertanyaannya kan yang kedua itu apa misalnya kok bau-baunya tidak satu partai kan gitu. Ya bisa jadi namanya apa elit atau tokoh atau apa anak muda juga itu punya pandangan politik yang bisa jadi berbeda ya dengan anggota keluarganya, bisa dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dan itu sudah sering kita jumpai ya. Cuma bedanya adalah pandangan-pandangan politik itu apakah harus kemudian terartikulasikan dengan cara gitu masuk beda partai kan gitu. Ya, kalau misalnya kecenderungan seperti itu, pertanyaannya apakah partai-partai di mana keluarganya itu bergabung itu punya aturan. Nah, kalau misalnya aturannya itu dalam satu keluarga harus satu partai gitu yang sering saya dengar dari para PDIP. Nah, itu di aturan itu sejauh mana kan gitu? Apakah keluarga inti gitu? Ataukah keluarga besar kan gitu. Nah kalau keluarga inti berarti apa ya berarti kalau dia sudah berkeluarga dia menjadi entitas keluarga tersendiri. Oke. Jadi adalah apa Kaesang di sini adalah Kaesang keluarga Kaesang sendiri yang berbeda dengan keluarga Pak Jokowi dalam arti keluarga besarnya kan gitu. Ini mumpung Mas Nyarwi mengatakan soal aturan bahwa dalam satu keluarga inti tidak boleh ada yang berbeda karena PDI Perjuangan juga Jarod Saiful Hidayat juga menyebutkan bahwa kalau di luar keluarga inti bakal menjadi catatan bagi kader PDIP yang bersangkutan. Kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan. Di PD Perjuangan itu ada aturan, ya, ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, ya. Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan suami istri, oke, suami istri, apalagi anak, itu ya, itu tidak boleh. Itu yang dilarang. Keluarga inti, ya. Itu. Kemudian kalau di luar keluarga inti apa? Nah, ini menjadi catatan. Misalnya saya punya adik, sudah berumah tangga, macam-macam ya. Kemudian dia menjadi pengurus partai lain, itu catatan bagi saya. Berarti saya tidak mampu, gitu ya, untuk melakukan proses pendidikan politik, proses penyadaran, proses yang menyangkut persoalan pilihan politik kepada adik saya. Evaluasi bagi saya, ya kan? Nah, jadi ini. Karena masing-masing sudah dewasa dan partai tidak boleh misalkan memaksa-maksa orang. No. Ini mengutip Pak Jarod, katanya menjadi catatan kalau dalam satu keluarga inti tidak masuk parpol yang sama. Berarti ada suatu proses yang tidak mampu menyadarkan anggota keluarganya menjadi evaluasi. Ini kritikan untuk secara khusus kah menurut Mas Nyarwi?
Ya, kalau dari pernyataan Mas Jarod tadi ya, yang dijelaskan kan kalau misalnya contohnya ada adiknya ya, artinya tidak keluarga inti, tapi kalau keluarga inti suami istri misalnya, Kaisang di sini kan sudah berkeluarga ya, artinya sudah menjadi keluarga sendiri. Nah pertanyaannya kalau keluarga besar yang bukan keluarga inti kayak tadi adiknya, Adiknya. nah pertanyaannya adiknya itu sudah menjadi berkeluarga sendiri apa enggak kan gitu? Karena entitas sosiologis dan entitas kependudukan kan kita tahu kan namanya kepala keluarga kan satu kakak sendiri itu kan. Betul, pisah kakak ya. Tadi belum terjelaskan. Tapi yang jadi poin penting di sana kan ada catatan. Nah, kalau catatan misalnya contoh kasus di sini Kaisang. Nah, Kaisang kan tentu anaknya Pak Jokowi ya, yang tentu bukan Kaisang tentu saja yang jadi catatan kan gitu secara implisit. Nah, ini tentu saja ya saya kira ada harapan lah ya, ada harapan dari tokoh-tokoh PDIP kalau saya lihat ada statementnya Mas Jarod itu bahwa Kaisang itu ya tetap menjadi kader PDIP kan gitu saya lihat. Makanya tadi ada saran saya juga simak dari rilis yang lain itu kan supaya ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu kan gitu. Jangan asal masuk partai. Tapi gini ya Nitya ya. Di Indonesia ya para tokoh atau para elit gitu ya, ketika bergabung ke partai politik itu saya lihat ya memang juga ada kecenderungan ada mereka yang konsisten ya dari awal sampai akhir itu masuk partai yang sama. Ada juga yang berpindah kan gitu. Di PDIP juga banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya dari partai lain. Sama persis banyak juga para tokoh yang sebelumnya di PDIP gitu juga kemudian bergabung dan membesarkan partai lain. Yang paling contoh paling banyak itu di Golkar. Ya banyak para tokoh-tokoh gitu di Partai Golkar malah mendirikan partai politik. Ada Pak Surya Paloh, ya Nasdem, ada Pak Prabowo sendiri, kan di Gerindra dan beberapa yang lain. Nah belum lagi ya kadangkala juga banyak itu tradisi di keluarga besar yang saya lihat misalnya di keluarga besar Nahdlatul Ulama itu para ulama ya itu banyak itu putranya ada yang di partai A, yang satunya di partai B, partai C itu hal yang biasa gitu ya. Nah artinya begini. Memang partai memang punya aturan dan itu juga saya kira sudah bagus lah. Karena apa? Karena kepartean di Indonesia itu ya pelembagaannya sangat lemah ya Nitya sampai hari ini gitu. Tradisi berpartai itu belum sepenuhnya juga mengakar kuat gitu di tengah benak tidak hanya masyarakat, benak elit juga gitu loh. Nah, di sini yang saya kira memang tentu PDIP nanti kita tunggu sikapnya kayak apa kan gitu. Termasuk sikap-sikap elit yang dalam konteks ini misalnya Kaisang kalaulah benar itu Kaisang kan gitu. Ya, kalau ini masih harus dikonfirmasi ya, karena yang bersangkutan juga belum buka suara sebenarnya. Ya kan gitu. Kalau misalnya itu gambar tadi ya siluet, memang mungkin ada kemiripan, ya. Tapi suara itu kan bisa didubbing. Ya. Dan di Indonesia itu banyak juga orang yang suaranya mirip-mirip. Ya, walaupun kan kita masih ingat juga apa yang kemarin terjadi isu-isu kemudian akan maju walkout dan ada poster-poster begitu kan. Jadi artinya ada mengarah ke sana begitu ya. Ya, daya tarik untuk bergabung kepada partai politik ya, misalnya dan peluang termasuk partai baru yang dianggap menjanjikan gitu walaupun belum masih kategori partai non parlemen. Itu bagi anak muda saya kira cukup lumayan termasuk ke PSI gitu. Tapi misalnya gini, apakah harus dengan bergabung ke PSI misalnya kalau Kaisang itu pengen taruh kata kayak kemarin maju ke Pilkada Depok misalnya begitu ya. Apakah PDIP tidak cukup kuat? Itu keluarganya banyak juga di PDIP seperti itu. Nah, kalau seandainya ke PSI dan itu kemudian dan ini kan akan memunculkan spekulasi ya. Kalaulah benar ya, tadi ya anggap saja begitu misalnya asumsinya. Spekulasi yang saya kira itu mungkin kontraproduktif ya terhadap Pak Jokowi sendiri kan gitu di mata kader PDIP kan gitu. Ya. Tapi di lain juga akan memunculkan indikasi-indikasi yang mungkin spekulasi yang lebih besar ya terhadap politik nasional bahkan. Contoh misalnya beberapa bulan lalu, mungkin Agustus ya, PSI kan mengindikasikan dukungannya kepada Pak Prabowo. Betul. Kan gitu. Nah ini kemudian orang bisa aja mengait-ngaitkan, nah apakah dengan bergabung ke PSI, ini arah ke Pak Jokowi, support Pak Jokowi, Pak Prabowo makin menguat, misalnya kan orang bisa spekulasi seperti itu. Atau jangan-jangan ini kemudian salah satu bentuk komunikasi politik yang ingin disampaikan juga dengan PSI? Ya, kalau itu by design bisa jadi begitu. Tapi pertanyaannya apakah itu by design? Belum tentu juga kan gitu. Kan kita di satu keluarga itu belum tentu loh Mbak Nitya bisa sepenuhnya ngontrol atau ngatur-ngatur keluarga, anggota keluarga, adik kita, kakak kita. Belum tentu juga gitu loh. Masing-masing punya
ego juga bisa jadi gitu loh. Jadi ini juga belum tentu ya. Tapi misalnya orang bisa aja itu punya spekulasi kan. Nah ini yang kemudian yang dikhawatirkan kan kalau spekulasinya sifatnya negatif. Contoh misalnya beberapa kritik yang sebelumnya bahkan sempat muncul ke permukaan itu kan kemudian momentum misalnya Pak Jokowi menjadi presiden itu, nah kemudian kan dimanfaatkan peluang-peluang oleh para keluarganya misalnya begitu ya, untuk kemudian ikut bermasuk dalam kontestasi politik, pilkada dan memenangkan beberapa tempat misalnya begitu, dan itu dianggap pengembangan bentuk dinasti politik baru. Apalah itu kalau dalam satu partai mungkin partai yang bersangkutan. Dan itu kita tahu PDIP, tokoh PDIP banyak menjelaskan, itu hak kok setiap orang bisa mencalonkan, rakyat juga yang menentukan. Kalau terbukti menang berarti rakyat mendukung, kalau enggak berarti enggak kan gitu. Kalau kemudian beda partai, kemudian kan orang punya spekulasi yang lain. Ya kan, spekulasi yang misalnya contoh, wah ini memanfaatkan partai mana aja, kendaraan mana saja, yang penting bisa berkuasa. Nah ini yang lebih spekulasi itu yang lebih buruk lagi ya. Apalagi kalau kita dengar kan Pak Jokowi juga secara tidak langsung mengatakan sudah memberikan restu gitu ya. Artinya dengan semua pernyataan-pernyataan secara tidak langsung ini, menurut Anda, ini pertanyaan terakhir, apakah kemudian sosok Kaisang ini mampu begitu dijamin meningkatkan elektoral bagi PSI khususnya ya, karena yang mengklaim adalah PSI? Ya ada 2 poin yang mau saya sampaikan dari pertanyaan kamu ya. Yang pertama kita harus pahami konteks juga. Pak Jokowi di situ mungkin sebagai bapak ya kepada anak. Nah jawabannya wajar dong. Kalau anak minta restu apapun kan masa orang tua nggak jawab kan gitu. Apalagi sudah berkeluarga. Maka ada tentu kebebasan orang yang sudah berkeluarga yang tidak bisa sepenuhnya 100% diatur orang tua. Itu satu. Itu juga bagian dari demokrasi dalam keluarga kan gitu. Nah yang kedua, pertanyaan kedua gitu ya, terkait dengan tadi orientasi gitu ya, dalam konteks berpolitik gitu. Nah saya kira begini ya Nitya ya, kita juga harus melihat bahwa dalam tradisi kepartean kita ya, saya kira elit-elit itu perlu memberikan contoh lah ya, contoh yang baik bagaimana proses pembangunan partai, peran partai, kelembagaan partai politik gitu ya. Yang kita khawatirkan kan trust kepada masyarakat overall ya terhadap partai politik itu kan belum kuat. Nah kalau misalnya ada kesan bahwa partai politik ini hanya sekedar kendaraan politik ya untuk membangun dinasti politik pada keluarga-keluarga termasuk keluarga tertentu, nah ini saya kira bukan bagian pendidikan politik yang baik. Baik, jadi ini yang tidak diharapkan masyarakat terlepas dari seperti apa keputusannya Kaisang pribadi begitu ya. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami, pengamat politik Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, selamat malam. Selamat. Informasi lain kami hadirkan usai jeda saudara di Kompas Malam, diantaranya mengenai imbas ramainya selebritas berjualan secara online di e-commerce. Pasar Tanah Abang yang biasanya ramai kini mulai sepi. Para pedagang mengaku kalah saing menjual barang. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu.
Suasana penuh inspirasi. Nikmati hidupkan momen mahakarya. Cisamsu Super Premium. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Anda kembali di Kompas Malam. Saudara, hasil pemeriksaan MRI siswi SD di Gresik yang menjadi korban perundungan mengungkap tidak ditemukan adanya bekas luka kekerasan. Dokter spesialis mata membenarkan adanya penurunan penglihatan pada mata kanan. Polisi merilis hasil pemeriksaan MRI siswi SD di Gresik yang menjadi korban perundungan. Dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ibnu Sina, Gresik menegaskan, dari hasil pemeriksaan MRI, mata kanan siswi mengalami penurunan penglihatan, sedangkan mata kiri kondisinya normal. Dokter juga mengungkap tidak menemukan adanya bekas luka kekerasan. Sementara itu, untuk mengungkap kasus ini, polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi lain. Jadi dengan MRI bisa diketahui semua kelainannya. Ya. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun, bekas darah, bekas fibrin, bagian dari darah, kelainan-kelainan saraf, tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen-komponen yang mendukung untuk melihat ini bekas terjadi kekerasan. Pasca penggerebekan panti asuhan yang diduga mengeksploitasi anak melalui media sosial, petugas membawa anak yang tinggal di panti asuhan ke Sentra Bahagia Kementerian Sosial. Nantinya, saudara, anak-anak akan dipulangkan ke orang tua mereka. Pasca penggerebekan, Dinas Sosial mendata anak yang dapat dipulangkan ke orang tua atau dibawa ke panti asuhan milik negara. Hasilnya 4 orang anak sudah diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang, sementara 1 anak dikembalikan ke orang tua. Untuk 20 anak lainnya masih dilakukan penelusuran terkait keberadaan orang tua mereka. Jadi yang tinggal sekarang di Sentra Bahagia itu ada 20 orang anak. Mudah-mudahan dalam waktu segera kita akan menelusuri semua orang tua dari 20 anak tersebut. Semaksimal mungkin kita upayakan si anak ini bisa kembali kepada orang tuanya. Oh, jadi secara general anak-anak ini sebenarnya ada orang tuanya ya? Sebagian besar ada. Pasca Dinas Sosial bersama polisi menggerebek panti asuhan yang mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok, polisi kemudian menetapkan pengelola panti asuhan sebagai tersangka.
Polrestabes Medan sedang menyelidiki keterangan istri pengelola panti asuhan yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ngurus antara dua ini, suami istri dan istrinya. Pemiliknya juga tuh Pak ya? Iya. Ya. Istrinya kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka Pak? Ya ini masih kita dalami. Nanti kalau memang masuk ke dalam ini, maka hukumnya akan kita tindak lanjuti. Sementara itu, Melisa, salah seorang warga yang pernah menyumbang di panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama, mengaku terkejut dengan adanya penggerebekan di panti asuhan. Dirinya baru mengetahui jika panti asuhan tidak memiliki izin. Saat mengunjungi panti asuhan, Melisa mendapat informasi bahwa panti asuhan itu juga menerima anak yang dititip oleh orang tuanya. Pas kami lewat ketepatan di sini tidak sengaja tadi malam terjadilah penggeledahan dan diusutlah kasus ini benar atau tidaknya. Oh, berarti kakak udah pernah jadi penyumbang di sini dan selama ini nggak tahu kalau ada keganjalan gitu ya. Okay. Dan semalam karena suami yang pemilik ini sudah diamankan polisi, yang tersisa hanya ibu itu. Jadi saya tanya sama ibu itu karena kan namanya kita udah pernah nyumbang bang, udah pernah komunikasi dong kan. Jadi saya tanya dan dia mengakui bahwasanya ada memang titipan anak di sini. Gitu. Pengasuh panti asuhan di Medan, Sumatera Utara diduga mengeksploitasi anak melalui tayangan di media sosial TikTok. Pengasuh menyuapi bayi yang baru berusia 2 bulan dengan bubur saat dini hari. Upaya netizen menegur pemilik akun TikTok tidak digubris. Netizen pun melaporkan panti asuhan tersebut. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Sejumlah pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengeluhkan banyaknya artis dan influencer media sosial yang ikut berjualan secara online di e-commerce. Pedagang Pasar Tanah Abang merasa kalah populer di media sosial sehingga membuat mereka kalah saing. Inilah kondisi di Blok A dan Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyak kios tutup permanen lantaran tak mampu bersaing berjualan secara online. Jumlah pembeli yang datang ke pasar pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini pun kini bisa dihitung jari. Sejumlah pedagang juga ikut berjualan online, tetapi hasilnya belum signifikan. Dibantu tap-tap layarnya juga yang baru bergabung. Biar Ang belum check out di check out. Kalau untuk penyebab, kebanyakan orang menyebut itu di adanya masifnya penggunaan e-commerce dalam keseharian perubahan pola belanja masyarakat saat ini. Kemudian masyarakat menjadi lebih gampang untuk mengakses dan barang-barang bisa diakses dari berbagai tempat di negeri ini gitu. Ya kembali lagi pasar kita jadi lengang. Mencoba untuk live juga, mencoba untuk live 30 menit sampai 1 jam, tapi penontonnya cuma 1 atau 2. Gitu ya, jadi dalam sehari walaupun live itu kadang tidak ada yang bisa dijual atau seperti apa? Ya, tidak ada. Kalau sama artis-artis gitu ya, mereka pada kayak banting harga. Padahal sini sudah mulai banting harga atau Iya, sudah mencoba, tapi tetap saja. Kalah populer berarti. Iya, kalah populer. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah mewah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis malam, Saudara. Informasinya kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to Top enaknya. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan.
Nutri-Benecol. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Suasana penuh inspirasi. Nikmati hidupkan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Personal Flavor. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi sus nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah mewah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis malam, saudara. Rumah mewah di Komplek Perumahan Berdikari, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga yang berdekatan. Api diduga berasal dari korsleting listrik saat rumah sedang ditinggal pemiliknya. Demikianlah informasi di Kompas Malam. Terima kasih. Saya Nitya Anissa. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh
kabar saudara? Selama setengah jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Maisy Sertarigan. Sejumlah berita pilihan dan aktual telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Di tengah heboh sosok misterius dalam video yang diunggah oleh Partai Solidaritas Indonesia, Jokowi mengungkap Kaisang sudah minta restu padanya untuk bergabung dengan PSI. Tuntut ganti rugi lahan tambang emas, pengunjuk rasa bakar kantor Bupati Powohato, Gorontalo. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan penampakan tornado berbentuk stupa di kawasan Kansas, Amerika Serikat. Kita ke sorotan pertama, 5 rumah warga di Desa Mertapada, Kulon, Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar pada Kamis dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin membuat api kian besar. Petugas damkar yang berada di lokasi sempat kesulitan mencari sumber air lantaran banyak sungai yang kekeringan. Kebakaran dapat dipadamkan dalam waktu 3 jam dan petugas segera melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya api baru. Tidak ada korban dalam kebakaran ini dan petugas masih mendalami penyebab kejadian. Dipicu penarikan mobil oleh debt collector, 3 kelompok ormas terlibat bentrok di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Seorang anggota ormas tewas dalam bentrokan ini. Polisi melakukan pengejaran pada pelaku bentrok untuk mengamankan lokasi bentrokan antar ormas. 39 orang pelaku bentrok ditangkap beserta barang bukti senjata tajam. Bentrokan dipicu akibat penarikan mobil oleh leasing. Pemilik mobil yang tidak terima memanggil anggota ormas, begitu juga dengan pihak leasing yang dibackingi ormas. Seorang anggota ormas tewas saat terjadi bentrokan. Kasus bentrokan ini kini ditangani Polres Metro Bekasi dan Polres Bekasi Kota. Saudara, unjuk rasa warga di perusahaan tambang emas di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo berlangsung ricuh. Fasilitas perusahaan dirusak massal, bahkan mobil perusahaan juga terkena dampak aksi unjuk rasa. Personel kepolisian gabungan melakukan pengamanan di lokasi. Pada aksi unjuk rasa ini, massa menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas. Karena tidak ada satupun perwakilan perusahaan tambang yang bisa ditemui, para demonstran menuju kantor Bupati Pohuwato. Kericuhan pun kembali terjadi hingga terjadi pembakaran kantor Bupati dan kantor DPRD. Seluruh bagian kantor beserta sejumlah dokumen hangus terbakar. Saat ini, situasi di lokasi unjuk rasa sudah berangsur kondusif. Semua, jadi ini kan seperti ini. Nggak ada yang bisa diselamatkan, arsip apa, dokumen? Kalau dokumen-dokumen dan itu barangkali ada yang tersisa, tapi yang ada di bagian-bagian itu memang sudah tidak bisa diselamatkan. Sorotan lainnya, PSI Solo benarkan sosok di video mawar yang diunggah oleh Partai Solidaritas Indonesia adalah Kaisang Pangarep. Namun hal ini dibantah oleh Gibran karena belum ada komunikasi dengan Kaisang. Semoga jalan yang aku pilih adalah... Inilah video mawar yang diunggah oleh PSI di akun Instagramnya. Sekilas terlihat seseorang yang berada di video mirip dengan Kaisang. Saat dikonfirmasi, Ketua DPD PSI Solo Jawa Tengah membenarkan sosok mawar dalam video adalah Kaisang. PSI menyatakan jika Kaisang Pangarep sudah masuk ke partainya. Namun Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka membantah hal tersebut. Pasalnya, selama ini Kaisang tak pernah membahasnya dan malah menganggap sosok mawar bisa saja Afgan. Ini dirilis video bergabungnya dengan nama samaran Mawar dan
ke PSI. Ditandai dengan di belakangnya ada logo PSI dan diupload di lamanya PSI ID resmi, Instagram maupun Facebook. Mas Kaisang menjadi sosok yang sangat membanggakan bagi kami, anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik, anak ingusan atau partai politik anak-anak bocil. Jadi ya ini mulai terus panjang dan ini setelah ini akan ada kejutan-kejutan baru lagi. Menanggapi anak bungsunya masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Jokowi menyampaikan Kaisang sudah meminta restu. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi usai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Menanggapi dengan santai, Jokowi menyatakan bahwa Kaisang sudah meminta restunya. Jokowi juga menegaskan menyerahkan pilihan kepada anaknya karena sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sendiri. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sih? Ada diskusi dengan Bapak nggak sih? Keinginan untuk masuk partai? Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Seorang atlet futsal nekat menendang pemain lawan saat melakukan selebrasi sujud syukur usai mencetak gol. Selengkapnya saudara, tetap di Berita Utama. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi,